Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Jadi hari ini saya akan memperkenalkan satu topik kepada adik-adik, yaitu bagaimana menguasai bahasa Inggris tanpa mempelajari tenses. Oke, tenses. Saya yakin kata ini sudah sangat familiar di telinga adik-adik, apalagi uh, pada saat kita mempelajari bahasa Inggris ya, karena topik ini adalah topik wajib yang adik-adik akan pelajari atau telah pelajari sewaktu SMA maupun sejak SMP ya. Namun kali ini saya akan mencoba mengajarkan adik-adik bagaimana sih menguasai bahasa Inggris tanpa mempelajari tenses itu, atau bagaimana menguasai tenses tanpa harus menghafal rumus seperti itu. Nah, tapi kita harus mulai dari basic dulu ya. Tenses. Nah, tenses ini apa sih sebenarnya? Tenses itu adalah bentuk waktu. Jadi inilah perbedaan mendasar antara bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Bahasa Indonesia mungkin kita tidak perlu terlalu ribet dengan perubahan bentuk waktu. Misalnya begini. Saya mau makan, saya makan sekarang, saya makan kemarin. Kata makan ini itu tidak akan pernah berubah, ya. Tetap sama. Penyebutannya sama, penulisannya pun sama. Nah, yang berbeda dalam bahasa Inggris, pada saat ada perubahan bentuk waktu, nah disitulah akan ada juga perubahan grammar atau struktur, baik itu dalam bentuk susunannya, dasarnya, ataupun katanya. Misalnya saja kata it itu dia akan berubah 3 kali dan ada penambahan biasanya, tergantung bentuk waktu yang digunakan. Nah, itu mungkin kita akan bahas mendetail di video yang lain. Nah, kali ini kita mulai dari basic dulu ya. Saya yakin mungkin adik-adik juga pernah mempelajari istilah to be atau kata bantu ya. Dalam bahasa Inggris biasanya juga kita sebut dengan auxiliary verb ya. Nah, itu topik yang paling basic dan kita akan mulai dari topik itu ya. Jadi untuk kali ini saya tidak akan memperkenalkan atau mengajarkan istilah to be. Biasanya lanjutan dari to be itu ada to do. Setelah to do dilanjutkan lagi dengan to have. Dan terakhir itu biasanya kita sebut dengan modal. Nah, apa itu semua? Dalam pembahasan saya akan menyederhanakan istilah-istilah tersebut dengan kata B1. Ya, jadi tadi ada 4, sekarang saya akan mengubahnya menjadi lebih sederhana dengan istilah B1, B2, B3, dan B4. Oke, sekarang kita mulai dengan uh, B1. B1 dulu ya. Apa sih B1? Nah, B1 ini anggotanya atau itemnya adalah am, is, are, was, and were. Am, saya ulang kembali, am, is, are, was, and were. Kapan digunakan? Jadi B1 ini digunakan apabila bertemu dengan adjective, noun, adverb of place or time, verb ing, and verb 3. Oke. Nah, sekarang B1 ini cocoknya dengan apa? Oke, kita mulai dengan yang bertanda kuning di sana. Di slide adik-adik bisa lihat sendiri. Ada am, is, are, itu dengan tanda kuning. Itu maksudnya adalah jika ketiga item ini digunakan, itu berarti konteks waktunya adalah di masa sekarang. Atau dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah present. Ya, bentuk waktu present. Kemudian yang berwarna merah, was dengan were, itu kalau waktunya lampau. Atau dalam bahasa Inggris disebut dengan past. Oke adik-adik, sampai di sini. Semoga bisa paham. Jadi ada perbedaan bentuk waktu. Untuk kali ini,
saya hanya memperkenalkan dua bentuk waktu yang sangat dasar, yang sangat basic, yaitu present atau masa sekarang dan past untuk masa lampau, ya. Oke, kemudian di sebelah kiri itu ada susunan subjek, ya. Kita mulai dengan I, itu pasangannya am di waktu yang present dan was di waktu past. Dan he, she, it plus the student sebagai contoh kata benda yang singular atau tunggal itu cocoknya dengan is atau pasangannya is dalam waktu present dan was dalam bentuk waktu yang lampau. Nah, selanjutnya ada you, we, they, dan the students. Itu pasangannya are dalam bentuk present dan were dalam bentuk past. Were ini kalau di sana ada tipe ya, seharusnya di situ jadi bacanya were. Oke, untuk bentuk lampau. Nah, sekarang lanjut ya. Untuk D1 ini, am is are dengan was were hanya bisa diikuti dengan 5 item juga. Yang pertama itu adalah kata sifat atau adjective, dan yang kedua adalah kata benda atau noun. Yang ketiga adalah keterangan tempat atau waktu, yang disebut juga dalam bahasa Inggris adverb of place or time. Dan yang keempat adalah verb ing yang artinya sedang, dan verb 3 atau kata kerja bentuk ketiga yang artinya di atau per. Maksudnya verb ing itu atau sedang itu adalah ini untuk membuat kalimat yang artinya sedang berlangsung atau kalimat pasif, ya. Dan untuk verb 3 itu untuk membuat kalimat yang artinya kalimat pasif. Misalnya ya, saya makan bakso. Itu kalimat aktif, dan bakso itu dimakan, berarti itu adalah kalimat, yes, kalimat pasif, betul sekali. Itu kamu bisa praktis dan coba buat dalam bahasa Inggris, ya. Saya sedang makan bakso, bahasa Inggrisnya apa? Oke. I am eating meatball. Oke, dan kalau misalnya kita buat dalam bentuk pasif, berarti kita harus menggunakan verb 3. Berarti tadi eating itu harus diubah menjadi yang bentuk ketiga, menjadi eaten. Oke. The meatball is being eaten by, oke, boleh ditambah by me misalnya ya, biasanya itu tidak penting. Oke, itu akan ada pembahasan khusus detail tentang perbedaan antara kalimat pasif dan kalimat aktif. Nah, untuk saat ini, di video ini saya hanya akan membahas bagaimana menggunakan B1, apa saja B1 itu dan bagaimana menggunakannya dalam kalimat. Nah, ini contohnya penggunaan B1 dalam kalimat. Ya, yang pertama adalah contoh adjective atau kata sifat. Misalnya, saya bilang I'm talkative, saya cerewet. Jadi, secara konteks waktunya ini sekarang, ya saya cerewet, I'm talkative, ya. Kalau misalnya dulu saja saya cerewet, sekarang tidak, ya kalau kita bilang I was talkative. Kalau misalnya di sini M-nya diganti dengan was, itu artinya yang lampau ya. I was talkative artinya dulu saya cerewet, sekarang mungkin saya, I don't know, mungkin lebih cerewet lagi ya, sebagai contoh saja. Oke, yang kedua itu adalah noun atau kata benda. Contohnya, she is a student. Dia adalah seorang mahasiswa. Studentnya di sini adalah mahasiswa. Dan untuk B1-nya di sana ada is. Dan ini bentuk waktunya sekarang atau present. Nah, contoh selanjutnya, adverb of place, keterangan tempat. Contohnya, they are in the classroom. Mereka di kelas. They, pasangannya tadi harus diingat-ingat ya, they itu pasangannya are. Nah, contoh keterangan tempat di sini adalah in the classroom atau di kelas. Selanjutnya ada contoh penggunaan verb ing yang kata kerja berarti sedang. Contohnya I'm writing. Saya sedang menulis. I'm writing. Oke. Nah,
Yang terakhir, contoh penggunaan B1 dengan kata kerja bentuk ketiga. Ini artinya kalimat itu akan berarti di atau ter. Atau kalimat pasif. Contohnya, he is punished. Dia dihukum. He is punished. Semua contoh ini itu dalam bentuk present. Nah, tugasnya adik-adik sekarang membuat kalimat contoh penggunaan B1 tapi dalam bentuk past. Oke, itu tugasnya ya. Semoga penjelasan tentang B1 ini bisa dipahami dan bisa digunakan dan semoga bermanfaat untuk adik-adik semua. Terima kasih untuk perhatiannya. Saya kira cukup dulu untuk B1. Di video selanjutnya saya akan membahas tentang B2. Oke. Terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.